Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah kita masih berikan umur, kesempatan, kelapangan dan juga kesehatan sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin hal yang mungkin sebagian orang anggap tidak perlu atau tidak menjadi perhatian mereka, yaitu di mana ada semacam kebiasaan yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah saudara-saudara kita. Kalau orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang taat beragama itu hidupnya sempit, hidupnya tidak bebas. Ini anggapan tentunya sangat keliru dan akibatnya sangat buruk dalam perilaku kaum muslimin. Coba kita lihat, dengan anggapan ini sehingga orang malas belajar. Atau sebagian kaum muslimin tidak mau menyekolahkan anaknya ke pesantren atau pendidikan agama karena dikhawatirkan atau dalam pandangan mereka bahwa kalau anaknya belajar agama maka kehidupannya tidak akan membanggakan. Kalau anaknya di sekolah
pesantren, nanti anak saya mau jadi apa? Tamat pesantren, mau bisa jadi apa? Mereka anggap kalau orang sudah sekolah agama itu nggak bisa lagi untuk yang perkara-perkara dunia. Kalau orang masuk pesantren, nanti nggak bisa kalau daftar PNS, daftar tentara, daftar polisi. Ini anggapan-anggapan yang sangat keliru. Mereka merasa kalau orang itu taat beragama, kalau itu tahu ilmu syar'i, nggak mau lagi jadi berhubungan dengan misalkan jadi angkatan, jadi aparat. Padahal semestinya di setiap bagian atau di setiap apapun harusnya ada orang yang mengerti agama. Yang harus kita luruskan. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa setiap kaum muslimin kewajibannya untuk mengetahui agamanya itu sama. Untuk tahu tentang ibadah, bagaimana dia beribadah kepada Rabbnya, kepada Tuhannya sama. Salat fardunya sama-sama 5 waktu. Apakah dia pengusaha, apakah dia penguasa, dengan rakyat jelata dan pegawai rendahan, salat 5 waktunya sama. Ibadahnya yang wajib sama. Sehingga semestinya setiap apapun bagian dari kehidupan ini di tengah-tengah umat ini ada yang paham tentang Islam. Kepolisian, ada kepolisian yang paham tentang agama, menguasai hukum-hukum syar'i, dari angkatan, dari tentara. Dan umat Islam dituntut untuk bertakwa itu bukan tuntutan itu hanya ada pada orang pesantren. Jadi polisi yang bertakwa kepada Allah. Jadi tentara yang bertakwa kepada Allah. Jadi penguasa, jadi pemerintah yang bertakwa kepada Allah. Jadi pengusaha, pebisnis, pengusaha yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang itu akan benar keimanan dan ketakwaannya kalau dia jauh dari agama? Maka ini yang harus kita luruskan. Belajar agama tidak menutup atau membatasi gerak selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Justru seluruh umat ini, seluruh kaum muslimin, seluruh orang-orang Islam dituntut untuk tahu agamanya. Maka sangat keliru sekali lagi kalau ada anggapan seperti ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ini sebagai tadkir, mengingatkan diri saya dan kita semua. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan adab tentang adzan atau yang berkaitan dengan adzan. Dan terakhir kita sudah sampaikan adab yang ke-11 dan hari ini akan kita lanjutkan pada adab yang ke-12. Syekh Abdul Aziz
menyebutkan dalam kitab beliau ini adab yang ke-12 yaitu tathwib dalam adzan subuh. Tathwib. Mungkin lafaz atau istilah ini tidak banyak kaum muslimin yang tahu atau mendengarkan ucapan ini. Apa itu taswib? Hal yang jarang sampai ke telinga kaum muslimin istilah-istilah ini. Taswib maknanya seorang muadzin ketika mengumandangkan azan di pagi hari dengan mengucapkan as-salatu khairum min naum setelah mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini taswib namanya. Mengucapkan salatu khairum minan naum setelah lafaz hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bagi si muadzin, orang yang adzan. Nah, prakteknya tentunya tidak asing di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan hal yang baru kita mendengar lafaz ini ketika mendengarkan adzan subuh dikumandangkan. Namun istilah ini, lafaz taswib dalam adzan ini yang jarang kita dengarkan. Istilah ini yang jarang kita dengarkan. Karena kita akui bahwa belajarnya kaum muslimin tidak bertahap secara detail. Ini kebanyakan kaum muslimin belajar agama itu nggak ada tahapannya. Dari misalkan dari wudu sampai haji, jarang kita lihat. Nah, memang sekarang khususnya kita banyak dapati sebelum wabah menimpa negeri kita ini, sudah banyak kita dengarkan majelis-majelis ta'lim di mana-mana. Tapi sayang, tidak banyak majelis ta'lim yang menerapkan bahwa belajar itu pertama rutin, berkesinambungan dengan materi yang berurutan. Misalkan dari wudu, habis wudu, atau sebelum wudu apa yang biasanya dibutuhkan air. Kita bahas tentang air, kemudian wudu, setelah wudu, atau apa saja yang berkaitan dengan wudu dibahas secara tuntas, apa saja yang kita diperintahkan wudu, apa saja yang diwajibkan untuk wudu. Ini materi-materi pembahasan di majelis-majelis ta'lim seperti ini jarang kita lihat atau jarang diterapkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak lafaz-lafaz syar'i yang asing di tengah-tengah umat. Kalau kita mengucapkan lafaz ini asing. Setidak-tidaknya seperti ini. Banyaknya lafaz-lafaz yang syar'i yang diganti oleh kita umat Islam. Misalkan salat diganti udah sembahyang belum? Apa sih sulitnya? Apa sih beratnya kalau kita mengucapkan lafaz? Salat itu pun sudah layak, bahasa Indonesia sudah menggunakan lafaz ini. Tapi justru walaupun seperti itu masih kita dapati kebanyakan kaum muslimin menggunakan lafaz ini jarang. Atau kebanyakan tidak menggunakan dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Salat dengan sembahyang. Udah sembahyang belum? Padahal mungkin lebih enak, lebih ringkas salat. Dan itu lafaz yang syar'i. Begitu juga dengan pelajaran kita yang sedang kita bahas ini. Lafaz taswib ini adalah lafaz di mana seorang muadzin mengucapkan hayya
mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada adzan di pagi hari. Pada adzan pagi hari. Maknanya as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari tidur. Ini berdasarkan hadis yang sudah kita keluarkan juga takhrijnya sebelumnya, penjelasannya. Hadis Abu Mahdhurah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau, kata Abu Mahdhurah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengajarkan kepada beliau agar beliau adzan di pagi hari itu dengan lafaz as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari salat, dan ini diucapkan setelah hayya 'alal falah. Ini adzan muhdhurah di pagi hari. Di pagi hari. Sekali lagi adzan seperti ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adab yang ke-12. Adab yang ke-13, dan ini masih erat kaitannya dengan yang ke-12, yaitu adzan pertama sebelum fajar pada pagi hari atau malam hari. Sunnah atau adab yang satu ini mungkin untuk di negeri kita di Indonesia ini 1% muadzin pun belum tentu ada yang menghidupkan sunnah ini. Bayangkan, kita umat Islam terbesar di dunia loh. Negeri kita Indonesia ini umat Islam negeri terbesar di dunia. Dan kita di negeri ini juga mayoritas Muslim. 85% sekarang ini. Sekitar kurang lebih dari 85%. Umat Islam di negeri ini mayoritas, dan umat Islam di Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Namun berkaitan dengan adab yang ke-13 ini, ya, adzan pertama sebelum subuh atau adzan pertama di pagi hari ini mungkin ada apa enggak ya? 1% dari muadzin yang ada di Indonesia. Saya sudah beberapa provinsi saya lalui di Indonesia, namun hanya satu provinsi baru yang saya dengar ada adzannya 2 kali. Yang saya lalui. Mudah-mudahan salah. Atau mudah-mudahan ada provinsi lain yang menghidupkan sunnah ini. Tapi provinsi yang saya lalui baru satu provinsi yang saya dengar, itu pun satu tempat saja, yang adzan subuhnya ada di masjid. Dari masjid. Adzan pertama ada dikumandangkan. Padahal ini sangat dianjurkan. Dan selalu dipraktekkan, dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adzan di pagi hari. Maksudnya kata Syekh adalah adzan pertama sebelum fajar, sebelum adzan subuh dikumandangkan, dan dia masih malam hari, artinya belum terbitnya fajar. Ma'ruf ya bahwa adzan subuh itu dikumandangkan ketika fajar shadiq telah terbit atau terbitnya fajar shadiq. Dan ini sebelum terbitnya fajar shadiq. Adzan pertama di pagi hari itu sebelum terbit fajar shadiq, setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, adzan subuh yang menandakan masuk waktu subuh. Dan adzan pertama ini
bukan bertujuan menandakan masuknya waktu subuh, tapi untuk membangunkan kaum muslimin, memberikan mereka kesempatan untuk ibadah kepada Allah, istighfar disebutkan dalam Al-Quran, wahum bil ashari istaghfirun. Orang-orang beriman itu di pagi hari mereka banyak istighfar kepada Rabbnya. Dengan adanya adzan pertama, kalau ini sunnah ini dihidupkan oleh kaum muslimin, maka sangat terbuka lebar pintu bagi umat ini untuk ibadah. Masih ada sempat dia untuk tahajud, masih sempat dia untuk baca Quran, masih sempat dia untuk istighfar kepada Allah, masih sempat dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan misalkan kita sekarang taruh tempat kami di sini, Sumatera Utara, misalkan adzan subuhnya jam 5, kalau adzan pertamanya jam 4, Masya Allah masih sempat puas mengenyangkan hati kita, mengenyangkan ruh kita untuk ibadah kepada Allah. Masih puas kalau ada adzan pertama. Ini kalau sunnah ini dihidupkan, Masya Allah, ribut yang ada. Heboh. Ini ajaran apa? Muadzinnya Rasulullah SAW, Abu Ma'dzura, diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan agar di pagi hari itu, sebelum fajar shadiq, sebelum adzan menandakan masuk waktu subuh, ada adzan pertama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya bukan asing sebenarnya riwayat ini. Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin. Ini Bilal dan Abu Mahdhurah juga ganti-gantian dengan Bilal bin Rabah. Tapi ma'ruf seperti yang kita jelaskan sebelum, Bilal muadzinnya Rasulullah SAW yang paling lantang suaranya, yang paling keras. Karena Nabi SAW sesungguhnya kalau pagi itu adzannya bukan menandakan masuknya waktu subuh. Bilal pagi itu adzan, itu masih malam. Belum terbit fajar. Kata Rasulullah SAW. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Masih malam Bilal itu adzan. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Nabi SAW. Bagi yang mau sahur, mau yang puasa, sahurnya itu setelah adzannya Bilal. Maka kata Nabi SAW, fakulu washrabu. Yang masih tidur, bangun, masih masak mungkin, ya bikin lauk untuk sahur. Sampai kata Nabi SAW, hatta yu'adzina. Nah ini batas. Seorang itu makan dan minum untuk puasa, atau bahasa kita sahur, itu batasnya kata Nabi SAW, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sampai adzan anaknya atau putranya Ummi Maktum. Dalam riwayat lain disebutkan
bahwa Ibnu Ummi Maktum tidaklah adzan kecuali setelah terbitnya fajar. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum buta. Dia tidak akan adzan kecuali dia telah disuruh. Ibnu Ummi Maktum adzan, fajar sudah tiba, baru adzan. Maka kata Nabi SAW, bagi yang mau sahur itu, makan dan minum untuk berpuasa itu, kata Nabi, batasnya adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum. Berarti batas imsaknya ketika adzan subuh. Pembahasan kita dengan riwayat ini, syahidnya ucapan Nabi SAW, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Di mana Bilal adzan di pagi hari itu belum subuh. Ini menandakan adanya dua adzan di pagi hari itu. Tapi di negeri kita terbesar ini, di negeri kita tercinta, umat Islam terbesar di dunia, jarang menghidupkan sunnah yang satu ini. Muadzin mereka jarang melaksanakan adab yang satu ini. Di mana di pagi hari adzannya 2 kali. Dan menjadi catatan bagi kita bahwa yang disunnahkan tathwib itu yang ada riwayatnya hanya ada pada adzan pertama. Adab yang ke-12 tadi. Taswib adzan subuh itu di pagi hari itu yang ada riwayatnya yang sampai kepada kita dan riwayatnya sahih sampai hari ini di masa Rasulullah SAW, di masa sahabat, di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, hanya ada pada adzan pertama. Dan wallahu a'lam, sebatas yang kita pelajari dan kita tanyakan kepada masyayikh, apakah ada riwayat tentang adzan di masa Rasulullah SAW, masa sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, di pagi hari, di adzan subuhnya itu pakai as-salatu khairum minan naum. Sampai hari ini belum satu pun syekh atau para asatidz, para guru kita yang mendapati, dan kita juga ya belum ada mendapati satu riwayat saja pun yang sahih bahwa di masa Rasulullah SAW ketika adzan menandakan masuknya waktu subuh itu pakai as-salatu khairum minan naum. Tidak ada. Yang ada kapan? Ketika adzan pertama. Cobalah kita lihat, kita perhatikan maknanya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Salat yang mana? Salat fardu. Enggak mungkin dibandingkan antara salat fardu dengan tidur. Itu sudah kewajiban kita seluruh umat Islam. Bagaimana mau dibandingkan as-salatu khairum minan naum? Makanya adzan pertama itu pakai as-salatu khairum minan naum agar ketika sudah dikumandangkan adzan kesempatan orang untuk salat malam. Nah, ini yang dimaksud. Masih ada perbandingannya. Kalau antara salat tahajud, qiyamul lail, ya, salat witir dibandingkan dengan tidur. Ya, makanya kalau pada hari ini mungkin ya kaum muslimin menganggap ketika adzan subuh salatu khairum minan naum, mereka ajalah yang dapat yang lebih baik. Dia tarik selimutnya. Nah, ini tentunya sangat keliru ya. Maka sekali lagi yang benar
bahwa riwayat-riwayat yang sahih dan yang dipraktikkan di masa Rasulullah dan generasi terbaik umat ini yang sampai riwayatnya kepada kita, lafaz taswib adzan pagi itu hanya ada adzan pertama. Dan tidak mendapati riwayat satupun adzan yang menandakan masuknya waktu salat subuh, salat fajar, ketika fajar shadiq terbit, adanya pakai lafaz as-salatu khairum minan naum. Belum kita dapati riwayatnya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin, apakah disunnahkan adzan subuh seperti yang sekarang ini hanya adzannya satu kali saja pakai as-salatu khairum minan naum atau tidak. Terjadi perbedaan di antara para ulama kita. Sebagian kaum muslimin, sebagian ulama kaum muslimin, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalau adzannya hanya sekali boleh atau disunnahkan pakai taswib as-salatu khairum minan naum ketika adzan menandakan masuknya waktu subuh. Dan sebagian ulama mengatakan tidak. Dan tidak ada satupun riwayat kata mereka yang sampai kepada kita bahwa adzan subuh menandakan masuknya waktu subuh ketika fajar shadiq terbit, adzannya pakai salatu khairan minan naum. Yang biasa di zaman Rasulullah SAW yang mengumandangkan adzan menandakan masuknya waktu subuh adalah Ibnu Ummi Maktum. Dan itu tidak pernah. Sekali lagi kita dapat riwayatnya pakai as-salatu khairum minan naum. Adapun ya, pada adzan pertama pakai as-salatu khairum minan naum la khilaf. Enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disyariatkannya, disunnahkannya adzan 2 kali. Tidak ada. Sepakat, ijma' seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pagi hari itu dianjurkan atau disunnahkan, disyariatkan adzan 2 kali. Dan adzan pertama tidak ada khilaf kalau adzannya pakai as-salatu khairum minan naum. Yang khilaf diperbincangkan, yang ijma' ditinggalkan. Ajib memang negeri kita ini. Aneh bin ajaib. Kalau as-salatu khairan minan naum pada azan subuh itu diperbincangkan para ulama. Diperbedakan, beda pendapat mereka. Terlepas kita dari perbedaan mereka. Apakah pakai as-salatu khairan minan naum atau tidak. Tapi yang ijma' tadi loh, kok umat ini diam-diam saja? Nggak ada yang hampir di negeri kita ini tidak ada yang mempraktekkannya. Apa nggak tahu? Tahu lah kayaknya. Hanya sebagian kita kaum muslimin, kita tahu sunnah ini, tapi dikhawatirkan kalau ini kita lakukan akan terjadi fitnah. Maka kita hindari. Nah, kalau sekarang kita tiba-tiba adzan as-salatu khairum minan naum, adzan pertama setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Wah, mungkin berbondong-bondong datang ke masjid, negor muadzinnya itu. Mungkin ada yang bilang, gila kau ya, jam 4 udah adzan subuh. Iya. Kemungkinan itu besar kalau ini dilakukan. Tapi memang kita akui masih sangat sedikit kaum muslimin yang dipahamkan, disampaikan kepada mereka sunnah atau adab yang satu ini.
muadzinnya pun masih banyak mungkin yang belum tahu. Kita husnudzon lah, bukan suudzon kepada mereka. Husnudzon. Karena kalau kita anggap mereka tahu, kemudian sebenarnya lebih berat. Berarti mereka nggak mau mengajarkan, melaksanakan sunnah. Tapi kita husnudzon kepada mereka, para muadzin di negeri kita tercinta ini, kebanyakan mereka belum tahu sunnah ini. Di mana pada pagi hari itu adzannya 2 kali. Ada adzan pertama, membangunkan kaum muslimin untuk ibadah kepada Allah, kepada Rabbnya, untuk munajat, berdoa, berzikir, istighfar, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini betul membuka peluang. Membuka peluang kepada kaum muslimin, membuka pintu lebar-lebar untuk umat Islam, memberikan kesempatan mereka untuk qiyamul lail, untuk salat tahajud, salat witir, untuk baca Quran, untuk banyak salawat, untuk banyak istighfar. Tapi karena tidak ada adzan ini, bahkan salat subuh banyak yang bablasan, banyak yang nggak bangun. Iya, ini yang kita lihat. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Kita kembali tentang taswib tadi, adab yang ke-12 yang disepakati hanyalah pada adzan pertama. Sedangkan adzan kedua ada terjadi perbedaan di antara ahli ilmu, di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu adzannya 2, jelas hanya adzan pertama, dan tidak ada khilaf pada adzan keduanya lagi as-salatu khairum minan naum. Namun ketika di suatu wilayah, satu daerah, suatu kampung, suatu masjid itu adzannya hanya 1 kali saja, adzan subuh menandakan masuknya waktu salat fardu, pakai as-salatu khairum minan naum, ini terjadi perbedaan di antara para ahli ilmu. Kalau saya pribadi ditanya hal ini, saya lebih memilih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita bahwa para sahabat, para muadzinnya Rasulullah SAW pernah adzan subuh menandakan masuknya salat fardu, waktu salat subuhnya itu pakai salatu khairum. Tidak ada. Maka inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik, yaitu tanpa as-salatu khairum minan naum. Ini adab yang ke-12. Dan hadis ini ya tentang Bilal tadi yang sudah kita sampaikan, hanya adzannya Bilal itu adalah adzan pertama. Begitu juga dalam riwayat yang sebelumnya yang kita jelaskan, di mana Abu Mahdhurah muadzinnya Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk adzan pertama itu dengan menambahkan taswib as-salatu khairum minan naum pada adzannya. Dan ini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adab yang ke-14. Menirukan ucapan adzannya muadzin atau adzannya muadzin. Ini bagi kita yang mendengarkan adzan, ini adab yang berhubungan dengan yang mendengarkan. Adapun yang sebelum-sebelumnya itu berkaitan dengan adab orang yang adzan. Adab yang ke-14 ini masih berkaitan dengan adzan tentunya. Adab yang berkaitan, yang berhubungan dengan orang yang mendengarkan, yaitu menirukan ucapan adzannya muadzin. Kata Syekh, disunnahkan bagi yang mendengarkan adzan mengucapkan sebagaimana
ucapan muadzin. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? "Idza sami'tumun nidaa'a faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Jika kalian mendengarkan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Misalkan muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita yang mendengarkan juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Kecuali pada saat hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Maka apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengajarkan kepada kita ketika kita mendengarkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarkan disunnahkan atau adabnya bagi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Adapun selainnya dari awal sampai akhir ucapan muadzin, maka kita mengikuti ucapan apa yang diucapkan muadzin. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita yang mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita pun mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu juga ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairan minan naum, kita juga mengucapkan as-salatu khairan minan naum. Ini riwayat yang sahih. Ada memang beberapa riwayat yang sampai yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin ada ucapan yang selain itu. Tapi yang wallahu alam yang sahih, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarkan azan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Masalah kita sekarang, ketika muadzin azan dari masjid, tidak menghambat, tidak menghalangi orang untuk melanjutkan aktivitasnya. Yang ngobrol di warung kopi, di warung makan, tetap ngobrol, tidak berhenti. Bahkan yang lebih kita sayangkan lagi, mereka-mereka yang sudah ada di masjid pun ketika adzan dikumandangkan masih saja melanjutkan obrolannya. Allahu Akbar. Apa tidak ada waktu mereka lagi sih? Udah di masjid lah, udah untuk ibadah ini. Memang kadang kita heran loh dari perilaku saudara-saudara kita kaum muslimin. Pergi ke masjid nyari HP, bawa HP ke masjid. Allah Akbar. Ke masjid mestinya kita udah fokuskan ibadah loh. Enggaknya lama, berapa jam sih kita di masjid? Wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, yang ke masjid berapa jam? Sebentar. Kalau bisa, kalau kita dari rumah ngapain bawa HP ke masjid? Nah, wajar kalau kita misalkan dari tempat kerja, pulang kerja, itu pun ketika kita di masjid, tolong usahakan, matikan loh ringtone-nya, suaranya. Atau bahkan matikan HP-nya. Paling lama kita setengah jam. Nggak ada. Allah Akbar.
Dengan waktu ngobrol, dengan waktu canda, dengan waktu sia-sia. Nggak sayang rasanya waktu kita. Dengan ibadah ke masjid, kita sia-siakan. Yang hanya sekian menit saja. Ini adat yang ke-14 ini diremehkan. Nggak diperhatikan oleh kaum muslimin. Apalagi mereka yang awal dari warung kopi. Yang ketawa berhenti nggak sih? Enggak. Nggak akan pengaruh suara adzan dari masjid, dari musalla. Masih saja berlanjut. Obrolan, omongan mereka tidak menghentikan mereka dari berbicara dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian ditambahkan oleh Syekh, disunnahkan pula menirukan ucapan muadzin ketika membaca pada adzan salat subuh, as-salatu khairan minan naum, seperti yang diucapkan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nidaa, idza sami'tumul muadzina yuthawwibu bis salati faqulu kama yaqul." Ini riwayat yang sahih. Apabila kalian mendengarkan muadzin taswib, mengucapkan as-salatu khairun minan naum di pagi hari, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Tidak ada ucapan khusus untuk as-salatu khairun minan naum. Yang khusus hanya ada pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Terakhir, pada siang hari ini kita sudah sampaikan ada 3 adab, dan khususnya yang terakhir yang berkaitan dengan kita yang mendengarkan muadzin. Yang kita bukan tukang muadzin, bukan tukang adzan, tolong perhatikan. Berikan waktu kita. Kasih dong ruh kita, hati kita, makanannya. Hati kita ini makanannya bukan nasi, bukan lauk pauk. Hati kita, ruh kita, santapan mereka adalah ibadah, amal soleh. Terbuka lebar di hadapan kita ibadah ketika muadzin dari masjid, dari musalla. Dan nggak akan ada sampai adzan kembali. Ibadah ini nggak akan kita temukan kecuali sampai adzan kembali. Apa itu? Mengucapkan ucapan seperti yang diucapkan muadzin. Ini Rasulullah SAW memerintahkan kita, idza sami'tumun nidaa, kalau kalian dengar adzan, seruan adzan dari masjid kalian, dari musalla kalian, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan. Ini perintah Rasulullah, faqulu. Wahai kaum muslimin, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Apakah hanya mereka saja yang ada di masjid? Enggak. Semua kita umat Islam yang mendengarkan adzan, yang mendengarkan seruan adzan, bukan hanya mereka saja yang ada di masjid. Maka perhatikan ini sekali lagi, dan ini merupakan kesempatan ibadah yang sangat besar bagi kita. Waktu jualah yang memisahkan kita karena waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.